Ibu undangan mohon bersabar karena kita sedang menunggu Bapak Wakil Gubernur Papua Barat yang sedang menuju ke tempat Vicon. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar karena mungkin ada miskomunikasi antara protokoler dengan Bapak terkait dengan surat. Mungkin ada salah miskomunikasi begitu ya. Tapi Bapak Ibu jangan merasa bingung, kita tetap sampai di sini menunggu Bapak Wakil Gubernur yang sudah bersedia hadir untuk membuka peluncuran kanal Suara Merah Putih dan pembukaan pelatihan mendesain sistem PPDB digital bersama IGI Papua Barat. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana, kita tetap di sini menanti Bapak Wakil Gubernur Papua Barat yang akan bersedia bergabung bersama kita. Demikian ya. Baik, ya, sambil tunggu Pak. Iya, saya baru memeriksa surat yang kita kirimkan. WIT, mungkin ada kesalahan ini ya, Miss. Seperti teman-teman peserta menganggap WIT WIB, mohon maaf lah. Mungkin karena sekitar 30 menit lagi kegiatan akan dimulai, kita menunggu. Jadi Bapak Ibu peserta, teman-teman peserta mungkin bisa tidak apa-apa live kemudian masuk lagi untuk menghemat paket misalnya. Tapi jika ingin tetap berada di room ini juga tidak apa-apa. Kita menyesuaikan dengan kesibukan dari Bapak Wagub. Terima kasih. Baik Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu para peserta pelatihan mendesain sistem PPDB digital, sekedar informasi bahwa kita menggunakan Webex Event PSMK, fasilitas dari PSMK yang membagi dua antara peserta dengan panelis dengan atendi. Bapak Ibu jangan merasa kaget karena Webex ini ada 4 fasilitas. Satu Webex Meeting yang biasa mungkin Bapak Ibu pergunakan, yang ini adalah Webex Event yang membagi dua antara panelis dengan atendi, lalu ada Webex Training, sama dengan Webex Event, hanya saja room meeting-nya yang tetap setiap kali ada training, lalu nanti ada Webex Terms, yaitu Webex untuk kolaborasi. Jadi Bapak Ibu jangan merasa sendiri. Pak Hesbon, kayaknya itu ada yang mau bertanya, ada izin bertanya? Pak Jafar, bagaimana Teh? Oh, ini belum materi Ibu, ini masih pembukaan. Izin sebentar, bukan izin bertanya. Ya, itu ada yang bertanya, materi nanti di-share. Ini belum materi, ini izin keluar Teh. Izin keluar mungkin, lalu masuk lagi. Bukan. Pertanyaannya di chat begini. Pertanyaannya begini. Materi dan tugas nanti di-share lewat WA ya, Bapak Ibu, gitu. Iya, oh, nanti begitu. Kalau sekarang belum pelatihan, baru peresmian kanal, jadi belum pelatihannya. Bapak Ibu yang ada di atendi tidak bisa menyalakan kamera, karena yang bisa menyalakan kamera hanya yang berada di panelis. Ini adalah fasilitas dari PSMK, kita menggunakan Webex Event. Jadi Bapak Ibu yang di atendi mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera ya. Nanti mungkin kalau di di pelatihannya Teh. Iya. Bu Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin begitu tuh sambil mengisi waktu, Ibu bisa sosialisasi tentang IGI, strukturnya seperti apa. Baik. Contohnya kemarin Pak Kainuddin, jabatannya Kepala LPMP IGI. Nah, saya bingung dengan LPMP itu, ternyata singkatannya lain. Baik. Lembaga Pendamping Mutu Pelatihan. Mungkin untuk mengisi waktu, Bu.
Baik, Ibu kan pengurus pusat kan? bentar. Saya panggilkan Pak Herudin dulu ya Pak, karena jabatan beliau lebih tinggi dibandingkan saya. Pak Herudin, halo. Pak Sodik, mohon naikkan Pak Ida Bagus, Pak. Tidak, Ya, Pak Sodik mohon naikkan Pak Ida Bagus di attendee, Pak. Pak Herudin. Iya, halo, assalamualaikum. Baik, Lepas berarti. Waalaikumsalam. Sambil menunggu waktu Pak Wakil Gubernur Papua Barat bergabung bersama kita, Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan struktur organisasi di IGI sehingga nggak bingung, Pak. Banyak yang bingung tentang LPMP di IGI. Oh, sebenarnya tentang LPMP Bu Chandra juga bisa jawab kok. Bu Chandra kan sekretaris LPMP. Baik Bapak, mohon maaf sebelum waktunya saya berbicara, Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di IGI itu Bapak ada lembaga untuk menjamin kanal-kanal menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan standar. Jadi kita itu disebut dengan LPMP. Iya, memang ini membingungkan, bahkan kami di LPMP sendiri sering meminta nama diganti, tapi tetap ketumnya tetap ingin nomenklaturnya tetap LPMP lah, kata gitu. Nah, LPMP di IGI itu lembaga penjamin mutu pelatihan. Jadi kita punya 94 kanal nasional, ada sekitar 6 kanal lagi yang akan kita approve. Jadi insya Allah 2020 pertengahan ini sudah ada 100 kanal nasional yang bergerak untuk seluruh Indonesia. Salah 2 kanal itu, salah 3 bahkan, itu ada Sadar IGI. Kemudian ada kanal saya sendiri yang sudah masuk ke Jayapura, ke Sorong, Sagu Delta. Kemudian ada kanal Bu Chandra sendiri, yaitu kanal Sagu Warna. Nah, jadi plus lagi ada sekitar 96 dan 94 dan akan kita approve 6 kanal lagi. Nah, jadi Bapak, tugas kami di LPMP itu menjamin kanal-kanal tersebut tidak nakal, tidak melakukan pelatihan yang tidak melibatkan IGI daerah. Jadi kita sebenarnya fokus ke situ agar kanal-kanal itu bekerja sama dengan IGI daerah agar terjadi pengembangan IGI di setiap daerah. Kemudian kita juga membuat regulasi dan insya Allah nanti pada Kongres IGI di Jawa Barat itu juga kita usahakan untuk salah satunya kita bisa masuk masuk di ADART, karena memang LPMP ini baru sekali, kita belum 2 tahun bekerja. Jadi memang baru sekali dan memang pasti ada regulasi-regulasi yang harus kami perbaiki, ada aturan-aturan yang harus kami sesuaikan dan sebagainya. Nah, saya pikir itu kerjaan kita di LPMP IGI, Bapak. Terima kasih, Bu Umi. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu waktu, barangkali ada yang perlu diketahui tentang Ikatan Guru Indonesia. Ada Pak Hairudin, Wakil Ketua wilayah Sumatera ya Pak ya? Aceh. Iya. Sumatera. Saya bisa tambahkan, Bu Umi. Boleh, silakan Bu Chandra. Benar. Ya, mumpung ini teman-teman hadir. Baik, begini teman-teman, banyak yang bertanya-tanya buat apa ikut IGI seperti itu ya, karena sudah ada yang lain. Kemudian adalah pikiran-pikiran yang mengaitkan bahwa IGI itu dibanding-bandingkan dengan yang lain. Baik, saya ingin sampaikan bahwa IGI lahir dari keprihatinan dari para pendiri IGI terkait dengan kondisi pendidikan negara kita. Dan suatu perubahan itu akan lebih efektif dan pas. Suara saya gimana? Jelas. Bagus. Ya, suatu perubahan itu efisien dan efektifnya apabila dimulai dari kita sebagai guru. Karena kita adalah ujung tombak dari perubahan itu. Kita yang bersentuhan langsung dengan siswa. Jadi bahkan bisa jadi keadaan pendidikan kita sekarang dengan prestasi siswa Indonesia di dataran dunia kondisinya seperti itu ya. Kemudian
apalagi kalau kita mau lihat statistik indeks manusia Papua Barat juga posisinya 4 dari 4 dari bawah ya. Ini juga kan memprihatinkan. Nah, dari situ sebenarnya menjadi cermin bahwa siapa yang mau merubah itu? Salah siapa? Kalau kita mencari kesalahan siapa, itu tidak seperti tidak akan habisnya. Nah, jadi pendiri IGI menganggap bahwa harus dimulai dari kita sebagai guru untuk berubah. Bagaimana caranya berubah? Dengan belajar. Nah, belajar apa saja? Belajar apa saja yang penting menunjang kegiatan pembelajaran kita di kelas. Nah, karena kita di era informasi teknologi dan banyak guru-guru yang belum paham, maka IGI cenderung lebih banyak ke arah sana. Jadi sebelum social distancing, sebelum anjuran kecakapan abad 21 bergaung itu IGI sejak 2009 sudah bergerak. Dan di Papua Barat itu baru tahun 2017 berdiri di Fakfak. Seperti itu. Nah, sebenarnya keinginannya sederhana, jadi ada moto kami IGI itu adalah sharing, growing together. Jadi percepatan, bukan hanya cepat ya, tapi percepatan itu percepatan pendidikan itu akan bisa terjadi apabila kita saling berbagi supaya bisa tumbuh bersama-sama. Maka Bapak Ibu bisa melihat di website. Ibu, mohon maaf memotong Bu. Iya, Informasi Bapak. Pak Wagub segera memasuki ruangan Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu Umi siap. Siap. Mulai ya? Iya, semua aja.